sekarang kita memasuki kawasan Komplek Buyut Rusmi yang berada di daerah Kabupaten Cirebon, desa yang hingga saat ini telah menjadi sentra bisnis batik. Desa tersebut terbagi menjadi dua, yaitu Desa Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon. Desa ini terletak sekitar 5 km dari pusat kota Cirebon. Batik Trusmi mulai ada sejak abad ke-14. Asal muasal Desa Trusmi yaitu suatu daerah di mana saat itu tumbuh banyak tumbuhan dan pepohonan. Pada saat itu ketika para warga menebang tumbuhan tersebut, namun seketika itu juga tumbuhan itu tumbuh kembali, sehingga tanah tersebut dinamakan Desa Trusmi yang berasal dari kata terus bersemi, yang akhirnya berkembang hingga saat ini menjadi Desa Batik Cirebon. Menurut kisah, Ki Buyut Trusmi adalah putra pertama Prabu Siliwangi. Sebelumnya ia bernama Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, pendiri kerajaan Cirebon. Keramat Buyut Trusmi telah ada sebelum pembentukan Keraton Kasepuhan dan Kanoman. Hal ini berdasarkan temuan bahwa awal pembentukan Kasepuhan dan Kanoman pada tahun 1599 Saka atau 1677. Sedangkan terbentuknya Komplek Keramat Buyut Trusmi diawali setelah Ki Buyut Trusmi menyerahkan keraton yang sekarang menjadi Keraton Kasepuhan ke Sunan Gunung Jati. Ki Buyut kemudian pindah ke daerah Trusmi pada tahun 1470 dan membangun Komplek Keramat Buyut Trusmi pada tahun 1481. Buyut Trusmi di kemudian hari menyiarkan agama Islam di wilayah Cirebon dan wafat tahun 1559. Pangeran Manggarajati atau disebut dengan Bung Cikal, putra pertama Pangeran Cirebon Girang, yang ditinggal mati ayahnya ketika Bung Cikal kecil. Bung Cikal diangkat sebagai anak oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau disebut dengan Sunan Gunung Jati dan diasuh oleh Mbah Buyut Trusmi. Kesaktian Bung Cikal sudah terlihat sejak masih kecil yang sakti mandraguna. Salah satu kebiasaan Bung Cikal adalah sering merusak tanaman yang ditanam oleh Mbah Buyut Trusmi. Teguran dan nasihat Mbah Buyut Trusmi selalu tidak dihiraukannya. Namun yang mengherankan, setiap tanaman yang dirusak Bung Cikal tumbuh dan bersemi kembali sehingga lama-kelamaan penduduk itu dinamakan Trusmi, yang berarti terus bersemi. Penduduk Trusmi berubah menjadi sebuah desa di perkiraan tahun 1925 bersamaan dengan terjadinya Perang Diponegoro. Bung Cikal meninggal ketika menginjak usia remaja dan dimakamkan di puncak Gunung Ciremai. Konon pada akhir zaman akan lahir Raden Adil, titisan dari Pangeran Bung Cikal. Setelah Mbah Buyut Trusmi meninggal, ia digantikan Ki Gede Trusmi, orang yang ditaklukkan Mbah Buyut Trusmi, di mana kepemimpinan Trusmi dilanjut oleh keturunan Ki Gede Trusmi secara turun-temurun. Lalu masih ada bangunan-bangunan lain yang bisa digunakan para peziarah untuk beristirahat, mengaji dan berguru tentang Islam, yaitu Bangsal Jinem, Watu Padadaran digunakan untuk menyimpan ajaran perintah melaksanakan sholat 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat. Selain itu ada Balong Pekulahan yang dulunya berfungsi sebagai tempat wudhu. Lalu ada bangunan Mitana. Bangunan-bangunan tersebut beratap ulit atau sirap, tepi atap lebih rendah daripada rata-rata bangunan pada umumnya. Acara tradisional yang masih tetap dilestarikan sampai sekarang diantaranya arak-arakan, memayu, ganti welit, dan trusmian atau selawean, yaitu acara memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Situs Ki Buyut Trusmi merupakan peninggalan Mbah Buyut Trusmi yang terletak di Trusmi Wetan. Berikut adalah hasil dokumentasi yang kami dapatkan.